Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gus Rizal Azais. Baik, di video kali ini saya akan sedikit sharing ya teman-teman, sedikit sharing berbagi tentang tutorial cara memakai handscoon atau sarung tangan medis yang benar sesuai SOP. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena teman-teman di luar sana banyaknya penyakit-penyakit yang menular melalui sentuhan antar kulit. Selain virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19, masih ada virus-virus lain seperti hepatitis, HIV, dan TBC. Nah, ini dapat menular salah satunya dari cairan tubuh yang mengenai kulit kita. Apalagi teman-teman sebagai seorang terapis atau teman-teman dari Hatra, penyehat tradisional, wajib bagi teman-teman untuk juga memakai APD, terutama sarung tangan atau handscoon atau sarung tangan latex, sarung tangan medis ya. Baik teman-teman, pertama yang harus teman-teman punya ya, seperti yang saya sebutkan tadi adalah sarung tangan medis ya, sarung tangan latex ya. Merek apa saja bebas, yang penting sesuaikan aja dengan ukuran tangan Anda ya, S, XL, XS, M ya, itu disesuaikan sesuai dengan ukuran tangan masing-masing. Nah, setelah Anda membeli ya, sediakan di klinik atau di panti sehat atau tempat praktek ya teman-teman ya, sediakan itu, dan itu hukumnya wajib ya, agar saat Anda memijat atau membekam mungkin atau spa ya, itu karena kita tidak tahu kondisi pasien atau klien kita, bisa jadi klien atau pasien kita itu salah satu dari orang-orang yang mengidap penyakit-penyakit yang menular, jadi bisa membahayakan ya, resiko bagi teman-teman sebagai seorang terapis, resiko juga bagi keluarga Anda, resiko juga bagi lingkungan sekitar Anda. Maka APD atau alat perlindungan diri, salah satunya adalah handscoon, itu sangat dibutuhkan. Oke, setelah teman-teman menyediakan handscoon, maka handscoonnya dimasukkan di tempat-tempat seperti ini ya, tempat-tempat bebas ya, Tupperware kalau ibu-ibu nyebutnya ya. Ini ditutup rapat, sesuatu yang bisa ditutup rapat, diklip agar udara luar tidak mengkontaminasi handscoon yang ada di dalam. Nah, sebelum dimasukkan di dalam tempat-tempat seperti ini, yang harus teman-teman lakukan adalah satu persatu handscoonnya itu dilipat seperti ini ya, dilipat seperti ini. Jadi bagian dalam keluar, jadi separuh terlipat keluar semuanya. Oke, semuanya. Setelah semuanya terlipat keluar, maka masukkan di alat-alat seperti ini, di wadah seperti ini ya, maksud saya. Nah, sebelum ditutup rapat, teman-teman masukkan ke sterilisator ya, seperti di samping saya ini, sterilisator atau sterilizer. Apa fungsinya? Sama seperti namanya, sterilisator adalah alat untuk mensterilkan benda-benda yang teman-teman pakai untuk melakukan terapi nantinya, termasuk APD, handscoon, teman-teman yang nanti akan teman-teman pakai menterapi klien masing-masing. Oke, nah kenapa kok harus dilipat seperti ini? Nah, ini ada filosofinya, ada maknanya ya sebenarnya. Ini saya jelaskan di sini ya teman-teman ya. Ini intinya untuk menjaga kesterilan ya, higienis minimal dari si APD ini kepada terapisnya teman-teman sendiri dan kepada si klien atau pasien itu sendiri ya. Jadi begini, ini bagian dalam ini hak kita sebagai seorang terapis, hak kita sebagai seorang dokter, hak kita sebagai seorang nakes ya, ini hak kita. Yang bagian luar ini adalah hak pasien Anda ya, jangan kebalik ya. Ini bagian pasien, yang luar ini haknya kita. Jadi dalam handscoon hak kita,
bagian luar handscoon haknya klien atau haknya pasien. Oke, ini rumusnya ya. Maka teman-teman, cara mengambilnya seperti ini. Jadi tangan kita, hak kita ketemu dengan hak kita. Nah, ya megangnya seperti ini. Oke. Ya. Hak kita, tangan kita yang belum ada handscoon-nya memegang bagian dalam handscoon. Ini hak kita. Hak kita ketemu hak kita. Ya, jangan sesekali memegang bagian luar. Ini haknya pasien. Kita tidak boleh memegang ini. Oke ya, teman-teman sekalian ya. Jadi megang seperti ini. Nah, karena saya sebagai seorang muslim ya, dan saya juga sampaikan kepada teman-teman hatra, teman-teman nakes yang seakidah, seagama dengan saya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu mengawali dengan menggunakan tangan kanan. Kalau Anda seorang nakes dari medis, maka di regulasinya ya, di SOP-nya adalah mana yang paling dominan bagi Anda. Kalau Anda kidal, ya sesuaikan ya. Karena saya mencontohkan sesuai dengan apa yang agama saya ajarkan, maka cara memegangnya seperti ini. Ini yang sebelah kiri, tangan sebelah kiri saya pegang, saya ambil handscoon-nya ya, hak saya ketemu hak saya. Kemudian paskan ya, ini jempolnya di sebelah mana. Nah, tangan kita mengerucut ya. Sebelum kita memasukkan ke handscoon yang memakai perhiasan seperti cincin, gelang dan lain-lain, ini harus dilepas terlebih dahulu agar tidak merusak sarung tangannya. Kalau sampai merobek sedikit saja, ini beresiko kepada kita ya, keringat pasien atau mungkin darahnya ya, atau mungkin air liurnya bisa masuk ke sela-sela handscoon dan mengkontaminasi, menularkan sakitnya kepada diri kita sendiri ya, naudzubillah. Oke, kita lanjutkan. Ini seperti ini ya, kita pegang ya. Ingat rumusnya, hak kita ketemu hak kita. Nah, tangan kita masuk mengkerucut seperti ini ya, teman-teman sekalian. Masuk ya, perlahan, jangan sampai sobek. Jempol atau ibu jari masuk dulu. Oke, setelah kondisi seperti ini, ingat rumus, selalu ingat rumus. Hak kita ketemu hak kita. Maka ambil satu jari, boleh telunjuk, boleh ibu jari, terserah Anda ya. Kalau saya contohkan pakai telunjuk. Membantunya dari bagian dalam. Ini masukkan. Jadi jangan sesekali teman-teman megangnya di luar. Ya, ini haknya pasien, haknya klien. Maka caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Nah, bantu dari dalam. Bantu dari dalam. Sekarang. Oke. Ya. Seperti ini ya. Nah, ini bantu. Nah, setelah posisi seperti ini, sekarang bagaimana cara untuk handscoon yang tangan kiri? Ingat rumus tadi. Dalam hak kita, luar haknya pasien. Maka cara ngambilnya seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, luar ketemu luar, hak pasien ketemu hak pasien. Tidak boleh kita memegang bagian dalam. Kecuali tangan kiri kita boleh megang bagian dalam karena masih belum menggunakan handscoon. Oke, seperti ini ya. Jadi ambil dua jari membentuk seperti gunting begini, selipkan di sela-selanya. Hak pasien ketemu hak pasien. Oke, setelah seperti ini baru kita masuk sama seperti tadi ya, mengkerucut. Lepaskan dan bantu dari luar karena kita sudah menggunakan handscoon. Maka hak pasien ketemu haknya pasien. Seperti ini. Mudah sekali untuk yang tangan sebelah kiri ya, karena membantunya dari luar. Hak pasien ketemu hak pasien. Jangan sesekali ini masuk ya, karena kita sudah sama-sama memakai handscoon. Baik teman-teman, setelah kita memakai handscoon, lakukan pose seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah ya untuk mengeluarkan angin-angin yang terjebak di dalamnya. Rapikan dan lakukan pose seperti ini.
Ini juga menandakan kita sudah steril, kita siap untuk mengeksekusi. Ya, kita siap untuk memijat, kita siap untuk membekam bagi para pembekam, kita siap untuk melakukan tindakan kepada klien atau pasien kita. Oke, ini cara menggunakan handscoon yang benar. Sekarang bagaimana cara melepasnya? Nah, ibarat kata ya, ini kita sudah selesai terapi, tangan kita sudah belepotan, ada yang kena darah, ada yang kena hand body, ada yang kena minyak, ini kotor toh, sudah menyentuh kulit si pasien. Maka caranya adalah akhiri, kata Rasul, dengan tangan kiri. Maka cubit tengah, cubit seperti ini. Ya, cubit, tarik, lembut, pelan-pelan, jangan dirobek ya, dan jangan terlalu keras, jangan dipaksa biar tidak menyebar kemana-mana. Kalau teman-teman paksa seperti itu, darah atau patogen-patogen yang sudah menempel di sini bisa menyebar ke dinding, ke udara sekitar, atau mungkin kena diri teman-teman sendiri ya. Oke, seperti ini. Pelan-pelan, letakkan di tangan sebelah kanan, digenggam, oke. Ambil satu jari, masuk. Ingat, hak kita ketemu hak kita. Masuk seperti ini teman-teman ya. Gulung lagi ke atas, lepas, dan buang di tempat infeksius karena ini masuk limbah B3, limbah bahan beracun dan berbahaya, yakni infeksius. Oke, begitu teman-teman ya. Insya Allah mudah sekali dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini bersama kita berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.